Geng Motor Imut sendiri bekerja fokus pada bidang pertanian, peternakan, untuk konservasi hutan, dan juga sedikit menyinggung isu tentang energi terbarukan. Kegiatan yang berjalan selama ini dari tahun 2019 sampai dengan sekarang mengerjakan ataupun pelatihan pupuk kompos, kemudian pembuatan pakan ternak, kemudian melakukan penanaman beberapa jenis pohon-pohonan. Ini kita mau lihat lahan kontema yang dipersiapkan untuk penanaman tahun ini. Di tahun 2019, ketika anakan itu turun, kami melakukan penanaman kurang lebih 1 bulan, itu air hujan tidak turun. Maka anakan yang kami tanam banyak yang mati. Berarti selingannya mahoni. Khusus di Desa Uitana memang kelompoknya sangat bagus karena disiplin terhadap waktu dan juga dilakukan secara bersama-sama. Jadi proses pendekatan kepada kelompok lebih enak dibandingkan per individu. Kita kasih naik di tandon, kemudian sistemnya pakai air pakai pipa. Mari gotong ke dalam dulu. Ke dalam. Iya. Bapak, ini anakan yang kemarin baru Om Eman kasih turun ini, itu rencana mau tanam di mana? Kalau di Desa Uhitituan pendekatannya mungkin lebih pada individu. Memang karakter tiap-tiap desa beda-beda. Pemikiran juga beda-beda, jadi agak sulit kalau misalkan pendekatannya dalam kelompok. Lebih efektif apabila kalau misalkan pendekatannya secara individu. Karena orang di sini lebih senang secara individu. Nah, di tahun 2018 ini kami bersama-sama Geng Motor Imut lagi di dalam berbagai kegiatan. Seperti pelatihan bagaimana cara mencampur pakan untuk babi, kegiatan lain seperti menanam pohon. Nah, kita sementara ini baru mulai menanam, ada beberapa ribu pohon yang masuk ke desa kami, yang dimana ada mahoni, ada cendana, ada ini pinang, ada pohon, ya, banyak pohon yang didatangkan oleh Geng Motor Imut untuk kami. Tanam tahun berapa ini? Betul lalu? Oh, ini bertanam tahun lalu dong ini. Apa yang disampaikan oleh Geng Motor Imut itu sangat benar, karena tidak ada pakan berarti kami juga tidak bisa memberi makan kepada binatang. Oleh sebab itu terambah itu perlu kami tanam. Jadi luasan lahan itu ya lumayan juga, tapi itulah alam di Semawi ini juga. Kadang-kadang hujannya itu bisa dihitung dengan jari, jadi bisa ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Nah, kalau tentang pohon ini, karena memang pohon ini sangat penting dan berguna bagi masyarakat. Kita menanam pohon untuk bisa melindungi mata air, dan mungkin hasilnya ke depan itu bisa kita pakai untuk kebutuhan pembangunan. Apa yang beta lakukan di Huilelot, bagaimana untuk mendampingi warga di desa ini, di desa Huilelot, untuk mengarahkan mereka bagaimana melakukan teknik pertanian yang benar, bagaimana memberikan pakan kepada ternak yang baik, kemudian cara mereka untuk memelihara hutan mereka, dan juga sedikit kita mengorek isu bagaimana mereka berpikir untuk jangka waktu panjang, sehingga jangan sampai mereka menggunakan kayu bakar ini sampai habis betul-betul di alam. Gitu. Teramba yang diberikan oleh GMI sudah tumbuh besar, bahkan yang lain sudah berbuah. Dan juga GMI memberikan pelatihan seperti membuat pupuk TOC
dan pakan ternak POC yang sudah ada pelatihannya di kelompok tani di lapangan waktu itu. Saat itu kita sudah mencoba pakai di sayur mayur, terus jagung siram dengan air, akhirnya berhasil. Dan pupuk itu masih ada sekarang, tinggal kami kembangkan supaya saat musim hujan ini, kami saat ini tidak ada pupuk bantuan lagi. Kalau untuk kegiatan dari Noneka itu tahun lalu pernah bikin pupuk cair dengan pupuk padat. Jadi untuk pupuk padat itu pakai. Kalau pupuk cair masih ada, masih sisa. Ya. Ini sayur itu hanya ulat yang bikin rusak dia pun daun. Tapi kalau lombok ini dia pun daun itu kalau warna keriting lalu warna kuning begitu, itu susah rawat. Tapi ya, pakai itu pupuk itu dia pun daun hijau itu kuning itu agak kurang, iya kurang. Saya bandingkan ini pupuk yang kotong buat ini dengan pupuk yang biasa beli di toko itu, lebih baik pakai pupuk ini karena pupuk ini dia pun pengaruh perkembangan tanaman virus itu kurang. Iya. Itu pakan ternak pernah 1 kali bikin. Tapi sekarang kalau kelompok tidak ada, tapi kalau saya masih buat. Sekarang kasih makan babi itu pakai itu campuran. Iya, hasil berhasil. Rencananya mau bikin pakan sapi, cuma sekarang belum bikin. Iya, belum bikin. Tapi mungkin karena jagung sudah ini, jadi kalau panen jagung bisa pakai dia punya batang, kita bisa buat. Dalam setiap melakukan kegiatan geng motor imut selalu berkoordinasi dengan pemerintah, baik waktu itu masih berkoordinasi dengan kepala desa maupun saat ini yang sudah PLT, fasilitator selalu berkoordinasi dengan KAUR pemerintahan yang bertugas untuk mengkoordinasi segala keperluan yang terjadi di desa. Ya, kurang lebih 2 tahun di sini, banyak hal positif yang kami rasakan. Itu menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada, seperti kegiatan pelatihan pupuk, pembuatan pupuk, pakan ternak, dengan tanam-tanaman di sekitar mata-mata air. Itu memang kalau tanam-tanaman di sekitar mata air itu program rutin dari desa. Memang sudah ada, memang setiap tanggal 25 Desember itu masyarakat rame-rame untuk tanam. Jadi memang tindak lanjut itu memang ada anakan yang sudah diturunkan dari geng motor imut ini di desa. Ya saya pikir kalau itu nanti kita tanam dan tanam terus begitulah. Ya. Kita merasa mendapat kemudahan bagi kami untuk hilangkan pupuk kimia. Kemudahan pupuk organik ini bahannya sudah ada di sini. Kemudahan pupuk ini kita bisa pupuk tanaman-tanaman yang dengan cepat, mudah, dan matang sampai tak buang waktu. Ya. Selain ada lombok, ada yang bibit apa lagi yang Om ada siapkan di sini? Siapkan di situ, tidak salah, mangga, terus dengan lantoro yang sementara potong setanam di situ. Selain tanaman dapur hidup, di sini kita tanam dengan tanaman gambelina, terus mahoni, terus ada cendana yang sementara kita tanam sudah dari tahun lalu 1 tahun. Di situ pun dari perkenalan kita praktekkan lantoro yang geng motor, artinya kasih bibit. Di situ kita buat lantoro itu sementara ini mereka sudah, artinya tanaman sudah berbuah. Ya, tinggal potong kembangkan bibitnya saja. Pasti mama lebih banyak. Mama lebih banyak. Dari pendapat mereka tentang pupuk organik,
bahwa pupuk organik sangat bermanfaat bagi mereka, terkhususnya terutama pada tanaman lombok, tanaman padi, jagung, dan juga tanaman buah-buahan lainnya. Nah ini kalau tanah ini kalau air, kalau kita kelola dengan baik, bisa masyarakat desa sini bisa cukup. Kalau dulu kita belum tahu, jadi kita pikir prosesnya agak susah. Salah satu tentang pengumpulan bahan bakunya. Tapi ternyata sekarang kami sudah sadar bahwa bahan bakunya dengan sini kami juga bisa proses itu. Karena batang-batang padi yang kemarin kami rontok, batang padi itu kami kumpul buat jadi bokasi padat. Dicampur dengan beberapa item di situ. Dan kami merasa bahwa itu kami tidak terlalu buang biaya banyak. Dari situlah yang setelah beta tahu itu beta mulai tanam semangka tadi. Jadi istilahnya kata menyelam sambil minum air yang begitu. Kalau pakan ternak ini sebenarnya masalah dia punya campuran tidak bertentangan. Dan juga di pembahan juga saya kira tidak terlalu sulit. Dan kami merasa bahwa ketika kami proses pakan ternak sendiri, perbedaan di antara kami buat sendiri beli di toko, dia perbedaan sekitar 50%. Jadi ada yang kasih untuk bawa makan, ya mama tanam. Jadi yang panen itu bikin jadi bibit? Yang panen bikin jadi bibit. Artinya sebagian jadi konsumsi. Kalau desa respon dengan baik. Dan juga malah sekarang kami dari desa juga masih cari solusi. Untuk kalau bisa, jagung-jagung yang kami tanam sekarang tidak perlu jual keluar. Sehingga kami bekerja sama dengan BUMDes, proses pakan ternak sendiri. Jadi itu proses pakan ternak, karena ada jagung, maka ketong proses pakan ternak sendiri itu, dia kerjasama dengan BUMDes, jadi mungkin jagung itu tidak bisa jual keluar. Salah satu program Gemoterimut yaitu Agrosilva Pastoral, di mana program ini tujuannya untuk pemanfaatan hutan non kayu, dan ini menjadi salah satu tujuan kami agar hutan terus dijaga dan juga penebangan pohon dikurangi agar ketersediaan airnya terus mencukupi, dan juga pemanfaatan produksi buah maupun madu itu terus berjalan gitu. Kurang lebih 2 tahun saya belajar di Gemoterimut. Saya dilatih untuk bagaimana mendekatkan diri kepada masyarakat. Saat saya kesini, saya betul-betul merasakan bagaimana susah senangnya menjadi seorang petani. Kalau bisa warga di kedua desa ini menggunakan pupuk organik sehingga tanah di desa ini tetap terjaga unsur haranya. Apa yang sudah kami lakukan di sini dapat bermanfaat setidaknya 5 atau 10 tahun ke depan, dapat bermanfaat bagi kehidupan Bapak Mama di Desa Batu Inang.